Abikur di Camat Binti Teladas Bapak Willy Andre SHMM yang saya hormati, dari Kapolsek Binti Teladas yang hadir di sini Bapak Ibda Nurmelik SH. Salam kenal Pak, walaupun kita sering ketemu tapi beliau juga tidak kenal saya sepertinya. Jadi izin Pak, kami dari Dinas PPKB BPPA masuk wilayahnya Bapak. Meskipun sama-sama kita satu wilayah tidak bisa, beliau juga kalau bapaknya mungkin lebih kenal ya Pak, sama ibunya belum seberapa paham. Yang saya hormati Bapak Aziz Hussein SH yang mewakili Kepala KUA Kecamatan Binti Teladas, Kasubag PU KUA Kecamatan Binti Teladas. Yang saya hormati Ibu Mary Puspitasari SKM PKM dari IPI Tulang Bawang. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu kader posyandu, ibu-ibu PKK, visi dan persepsi ke depan terhadap langkah dan konsep menyatukan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang, terutama untuk pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak Kabupaten Tulang Bawang tahun 2026. Rabu 17 Juni 2026 saya nyatakan dibuka. Satu sisi berusaha melakukan, satu sisi jika kakak anak stunting terus bertambah. Baik, untuk penamaran materi ini kita panel saja ya, karena proses ada ulasan. Mungkin untuk presentasi kurang lebih sebentar insya Allah dapat memberikan materi serta pola pikir atas undangan yang ada yang diberikan kepada saya. Soal kata benar ya, kayak di sini sama saya sudah 75 tahun. Jadi sekarang ini kekerasan dalam terhadap perempuan dan itu cerdas, itu enak. Mau jadi polisi, ya. Mau jadi TNI, ya. Mau jadi guru, apalagi. Mungkin mau jadi dokter, apalagi. Makanya utamakan yaitu kecerdasan. Yang kedua yaitu faktor makan kita. Halal atau tidak, apa yang kita makan. Terus ada itu sebagai orang tua lebih utama pancasila dari perbuatan yang memang sengaja dilakukan suka sama suka. Jadi video itu durasi kurang lebih 1 menit nanti, cuma 1 menit dilakukan di ruang tamu. Bapak ibunya nggak ada, udah terlihat seperti itu. Saya juga lihat. Jadi kalau surat waktunya surat jangan ditunda, silakan. Yang kedua kalau punya Quran jangan ditunda-tunda, silakan. Yang ketiga kalau punya anak gadis jangan ditunda-tunda, segera nikahkan. Tapi hadisnya bukan bagi salah tuh. Kita lihat keadaan anak kita, apakah usia di bawah 19 tahun ini mampukah dia berdosa agama yang baik, menyebabkan pernikahan mereka. 99% nikah di bawah 19 tahun banyak yang gagal. Tapi dia awet satu kali amal masih ada. Kata kuncinya
Tepuk tangan 2 kali, 1 kali. Oke, jadi masih fokus ya. Saya nanti setelah pemaparan materi yang saya sampaikan, atau mengetahui ada tetangga masyarakat yang menjadi korban ya, dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, boleh datang langsung ke Dinas PPKB DPP untuk melaporkan. Itu yang pertama, karena kami menerima pengaduan langsung. Kemudian bisa juga melalui telepon atau WA. Saya ingin sharing ya nomornya. Silakan dicatat, mungkin suatu saat sebelum kita ini nomor pengaduan melalui WA. Saya nomornya 0823 ya, sekali lagi 0823 ini adalah nomor PTB ya. Jadi ketika ada lapor yang masuk, kita akan menjalankan mendatangi lokasi ya, di mana kejadian terjadi ya. Kemudian kita akan melakukan pendampingan terhadap korban sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari korban. Kami akan psikolog klinis, kemudian kita koordinasi dengan dari hukumnya ada Polres, kemudian pengadilan negeri, kemudian rumah sakit umum, kemudian kejaksaan dan sebagainya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya ini berselingkuh gitu Pak ya. Ya sekarang kan ada viral-viralnya ya, banyak viral selingkuh. Nah jadi sudah berkali-kali gitu Pak ya selingkuh. Selain itu juga ya, tapi suami istri ini kan kecewa gitu Pak ya, adanya pertengkaran dalam rumah tangganya. Nah setelah pertengkaran itu ya pertama dimaafkan lah ya Pak ya, kedua dimaafkan karena yang hidupnya masih mengalir juga gitu kan. Ketiga, ya lama-lama istri juga merasa tersiksa gitu ya. Ya akhirnya yang laki-laki ini kan mengajak dengan suami istri gitu ya. Tapi yang istrinya kan tidak merasa kuat karena sudah kelakuannya seperti itu. Dia merasa dia pernah berhubungan dengan wanita lain, terus dia pernah berhubungan sama istrinya. Nah, jadi kalau dalam Islam yang pernah kami menyaksikan kekerasan ataupun penganiayaan, tetapi mereka itu melapor adalah sangat keras. Maksudnya kalau saya lapor nanti saya terseret-seret. Kalau saya melapor pasti nanti dipanggil polisi lagi untuk disakiti dan sebagainya. Dari itu pasti dia dapat selesai kalau polisi karena polisi sebagai saksi. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Itu saya dari Puskesmas WNT, saya pemegang program KDRT di Puskesmas. Jadi saya yang pertama kasus kekerasan terhadap anak ya. Mungkin kalau dibilang tidak ada nggak mungkin ya, umumnya dan itu sering ada di kami. Mungkin yang pertama kali tempat orang tua untuk curhat anak saya harus seperti apa gitu. Terus itu yang ketakutan masyarakat ini mungkin untuk Bapak Kapolsek, mereka takut untuk melapor. Terus itu ketika mereka melapor dan itu terjadi perdamaian, mungkin yang mereka dengar ini nanti ketika cabut perkara kami harus bayar. Nah itu yang ketakutan masyarakat, itu yang beban yang mereka. Terus itu
Ya ketika kami masuk itu ada yang pakai make up, berdandan. Terkait adanya oleh suami dengan tidak senang atau karena keterpaksaan, boleh menolak dengan baik. Atau kalau suami memaksa, boleh, walaupun ibu tidak senang, hukumnya tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Akan tetapi karena luka, ya, adanya luka suaminya selingkuh terus-terusan, gitu kan, sehingga udah tidak ada rasa lagi, gitu ya, pokoknya hambar. Kalau dosa tidak berdosa, Bu ya, ibu justru malah menggugurkan karena masih status suami yang sah, tidak ada salah dalam perceraian, melakukan dengan cara terpaksa tidak berdosa. Gitu Bu ya. Nah kemudian yang selanjutnya untuk bapak ibu, karena memang ini tuh lagi marah-marahnya, ya perselingkuhan itu lagi marah-marahnya. Pertanyaan saya, yang salah ini ibu-ibu atau bapak-bapak? Melapor tentang kasus penganiayaannya ke polsek. Di polsek masuk penganiayaan ini kategorinya ringan atau berat. Misalnya saya kocok nih sampai matanya nih. Ini kan sehat Bu, sekarang kan sehat, saya kocok mata merah, terus melihnya ada berkurang. Itu namanya penganiayaan berat. Kenapa? Dia mengakibatkan tidak bisa melihat seperti sedia kala, tidak normal, itu penganiayaan berat. Tapi kalau sudah normal, misalnya itu penganiayaan ringan namanya. Nah, kami pihak kepolisian Bu tidak pernah dalam arti menyulitkan suatu penanganan perkara. Hanya masyarakat kita ini kebetulan faktor pengertian akan hukum itu berbeda.